Di sebuah pelabuhan, beberapa orang menangkap seorang polisi yang tertangkap basah oleh geng Yakuza yang menyelundupkan bahan-bahan untuk membuat narkoboy. Polisi itu dibunuh oleh orang yang mengawasi peredaran ini dan dia mewanti-wanti agar lebih berhati-hati lagi. Diam-diam pistol milik pak polisi itu diambil oleh salah seorang anggota Yakuza dan mereka membuang mayatnya ke laut. Pagi pun terang, ada sebuah kegaduhan di pinggir jalan. Mas Sokdo yang terganggu oleh mereka, ia melerai mereka yang sok jago menantang para pengguna jalan. Dengan terpaksa, Sokdo pun memberikan mereka pelajaran. Setelah kasus yang pernah ia pecahkan, kini Mas Sokdo dan rekan-rekannya dipromosikan di tim unit metropolitan. Pada hari itu, Sokdo dan timnya mendapatkan laporan ada seorang perempuan yang jatuh dari lantai 8. Menurut info, perempuan ini datang ke hotel dengan seorang pria. Mereka menemukan sidik jarinya tapi data pria itu tidak ada. Dari gelang yang dipakai perempuan ini, sepertinya sebelum peristiwa ini terjadi, ia mengunjungi sebuah klub. Singkatnya, setelah diotopsi, perempuan itu mati karena serangan jantung. Hal ini dipicu oleh dosis fatal narkotika. Narkotika ini adalah jenis baru yang disebut hyper. Efeknya lebih berbahaya daripada narkotika lain. Kemudian Sokdo mendapat info lagi. Menurut teman si wanita, mereka dicekoki minuman dari teman lelaki yang setelah itu mereka tidak sadarkan diri. Si kapten akan menyerahkan kasus ini kepada divisi narkotika. Namun Sokdo menduga kasus ini adalah kasus pembunuhan dan dirinya yang akan menangani kasus ini. Kemudian Sokdo dan satu rekannya pergi ke sebuah klub yang dikunjungi si perempuan. Karena pengamanannya cukup ketat, Sokdo meminta bantuan kenalannya untuk bisa memasukkan dirinya ke klub itu. Setelah masuk ke sana, Sokdo langsung mencari orang dengan gelagat yang mencurigakan. Ketika Sokdo akan masuk ke tempat VIP, ia dihalangi oleh seorang penjaga. Sokdo pun melumpuhkannya dengan sekali pukulan. Lalu Sokdo mengikuti orang yang dicurigai sedang melakukan transaksi. Setelah dipastikan, Sokdo langsung menggerebek tempat ini dengan sedikit kekerasan. Salah satu orang yang ditangkap adalah seorang karyawan di klub ini. Ia pun disuruh untuk menunjukkan bosnya. Lalu para polisi datang menangkap mereka. Di tempat lain, orang-orang yang di awal film yaitu Tomo dan Josong sedang mengadakan pertemuan dengan orang dari Jepang yang bernama Pak Baek. Si Pak Baek ini mewakili mitranya yang merupakan bos besar untuk membeli narkoboy hyper dari Tomo dan Josong. Jika di Jepang, narkoboy ini sangat sulit didapat karena ada sebuah masalah. Dan berkat Tomo serta Josong, narkoboy hyper bisa didistribusikan lagi. Pihak Josong mempunyai 20 kilo narkoboy hyper dengan harga 30 juta dolar. Dan si bos menyanggupi harganya. Mereka pun akan bertransaksi pada lusa mendatang. Josong diberikan uang muka, sementara dirinya yang akan mengurus bea cukainya. Pagi harinya, Sokdo mengecek rekaman CCTV. Karena kualitas gambarnya kurang baik, Sokdo menginterogasi si pemilik klub. Awalnya dia tidak mau berkata jujur, namun dengan sedikit tekanan ia pun mengaku juga. Rupanya pria itu bernama Hiroshi. Sudah setahun ia mendapatkan narkoboy dari klubnya. Tentunya si yang punya tempat mengizinkan karena ia mendapat banyak uang dari Hiroshi. Ia pun memberitahukan lokasi Hiroshi berada. Menurut informan Sokdo, ada seorang wanita kaya yang menjadikan barnya menjadi tempat bertransaksi narkoboy. Tapi hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan masuk ke dalam barnya. Sokdo pun mendobrak masuk ke sana. Seperti biasa, setiap ada yang menghalangi, Sokdo akan memberikan mereka pelajaran. Nyonya Jung tidak bisa berkutik setelah Sokdo menemukan barang buktinya. Lalu Sokdo menunjukkan sketsa wajah Hiroshi. Jadi dia ini adalah anggota Yakuza yang memproduksi narkoboynya sendiri. Secara bersamaan si kapten dan bawahannya telah menemukan lokasi Hiroshi. Di tempat lain, Hiroshi dan satu rekannya baru saja selesai mengemasi narkoboy. Si kapten dan bawahannya langsung menggerebek mereka dan perkelahian pun terjadi. Karena di bawah pengaruh narkoboy, Hiroshi dan temannya bisa dilumpuhkan dengan mudah. Selain mendapat narkoboy itu, si kapten juga mendapati pistol milik Pak Pol yang dicuri oleh Hiroshi. Sokdo menghubungi untuk memastikan apakah semuanya berjalan dengan lancar. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil mereka.
Beberapa orang keluar dari dalam mobil, lalu mereka membawa narkoboynya dan membunuh Hiroshi. Ternyata orang itu adalah Josong dan anak buahnya. Kemudian Josong menemui Tomo. Ia memarahi Tomo karena hampir saja narkoboynya jatuh di tangan polisi. Tomo juga marah. Ia takut bosnya yang bernama Ichigo yang ada di Jepang tahu kalau mereka telah menyelundupkan narkoboynya. Pagi harinya, Sokdo melongok si kapten dan yang lain di rumah sakit. Di tempat lain, Tomo menemui seseorang yang bernama Huang untuk membersihkan narkoboynya. Tomo juga memerintahkan dia untuk mengambil alih distrik yang ditinggalkan oleh Hiroshi. Kemudian datang Donggu yang bekerja di divisi narkotika. Donggu menunjukkan foto senjata milik kaptennya yang belum lama ini hilang. Donggu pun menceritakan kalau kaptennya hilang setelah menyelidiki Hyper seorang diri. Donggu menduga kalau pihak Yakuza mengetahuinya. Pada 3 tahun yang lalu, Yakuza dan geng hiu putih mulai menjual Hyper di mana-mana. Setahun berselang, kepala geng hiu putih dibunuh. Seluruh gengnya pun ditangkap dan narkoboynya hilang. Tapi Yakuza mempunyai partner lain untuk memperdagangkan Hyper lagi. Sokdo pun menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini. Kemudian Sokdo menemui mereka. Rupa-rupanya orang itu adalah Josong. Ia adalah dari divisi narkotika. Josong mengungkapkan rasa prihatinnya atas yang menimpa anggota Sokdo. Sokdo menanyakan bagaimana perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh Josong. Josong menjawab kalau pihaknya belum bisa memberitahu dengan pasti. Terlihat jelas Josong sangat tidak senang dengan Sokdo yang berusaha mencari tahu siapa pelaku yang menabrak mobil rekannya semalam. Ditambah lagi ia menanyakan tentang Kapten Kyung-sik yang hilang di stasiun Bukbu. Josong memperingatkan kalau itu bukan urusan Sokdo. Kim Min-jae yang menyadari ada ketegangan, ia membujuk Sokdo untuk pulang. Sekarang Sokdo dan Min-jae akan pergi ke tempat seorang narasumber atas saran Donggu. Ternyata Sokdo tahu dengan orang ini dan ia bernama Cherry. Si Cherry ini adalah anggota geng hiu putih dan mereka menanyakan perihal geng Yakuza yang sering kelabing dan mengedarkan narkoboy di tempatnya. Cherry pun menunjukkan foto seorang Yakuza yang sering ke tempatnya dan ia adalah si Tomo. Sementara itu di Tokyo, bos Yakuza yaitu Ichijo memerintahkan anak buahnya untuk mencari Tomo. Dikarenakan si Tomo telah bermain-main dengan narkoboynya. Singkatnya, anak buah Ichijo yang bernama Riki dan anak buahnya telah tiba di Korea. Sementara itu di tempat transaksi, waktu transaksi telah tiba. Josong harap-harap cemas menunggu Tomo yang belum juga tiba. Lalu Tomo menghubunginya. Rupanya si Tomo sedang melarikan diri dari kejaran Riki. Selain itu si Tomo membawa narkoboynya bersamanya. Menurut Tomo ada seseorang yang telah berkhianat melapor kepada Ichijo. Mengetahui hal ini, Josong meminta waktu 2 hari. Pak Baek yang kecewa terpaksa memberikan Josong waktu. Sementara itu, Richie dan anak buahnya menyerang kantor Tomo. Setelah membunuh semua bawahan Tomo, mereka bergegas pergi ke tempat lain. Setibanya di klub, Cherry menyuruh pegawainya untuk mengantar Sokdo dan yang lain mencari Tomo. Ketika masuk, Tomo tidak ada di sana. Anggota Yakuza yang lain mencoba menghadang Sokdo. Tentunya mereka hanya menjadi samsak bagi Sokdo. Huang yang ada di sana pun ia tidak bisa kabur. Di tempat lain, Tomo sedang berkemas di kamar hotelnya. Saat ia akan kabur, Riki beserta orang yang melaporkan Tomo tiba di sana. Riki meminta Tomo untuk mengembalikan narkoboynya. Ketika Sokdo tiba di tempat Tomo, mobil mereka berpapasan. Sokdo pun keluar menghajar para Yakuza. Sialnya Sokdo ditabrak oleh Riki dan mereka berhasil melarikan diri. Karena kejadian tadi 2 orang Yakuza mati, sementara Sokdo dan Min-jae hanya mengalami luka ringan. Tanpa mereka sadari, Josong ada di seberang jalan sedang mengintai situasi. Setelah mendapatkan info, Josong akan mencari Riki. Di tempat lain, Tomo dihajar habis-habisan. Ia masih bersikeras tidak mau memberitahukan di mana dirinya menyembunyikan narkoboy itu. Pagi harinya, Tomo ditemukan sudah tidak bernyawa. Sokdo yang mengetahuinya, ia nampak geram kepada orang yang ia temui semalam. Lalu Sokdo menginterogasi Huang. Huang mengaku bahwa dirinya hanya mengemas dan mengantarkan barang. Saat Sokdo menunjukkan foto dan menanyakan siapa orang yang menyergap mereka, Huang tidak tahu. Yang ia tahu itu bukan Yakuza. Menurutnya mereka punya mitra. Beralih ke tempat lain,
Josong menghajar beberapa anggota Yakuza. Mereka mencari tahu tentang orang yang membunuh Tomo. Orang ini pun memberitahukannya bahwa ia adalah suruhan Ichijo. Josong pun menyuruh orang ini untuk menyampaikan pesan ancaman kepada Richie. Kembali kepada Sokdo. Huang memberikan sedikit penjelasan bahwa Tomo bertindak mengambil bahan narkoboy dari Jepang, lalu diproses dan dijual oleh bawahannya di Korea, dan orang misterius yaitu si Josong orang yang mengawasi mereka. Dan untuk Richie, ia adalah andalan Ichijo sebagai pemecah masalah. Ia dan gengnya dikenal sebagai pembunuh bayaran. Ketika Huang ditanya kenapa Richie datang ke sini, Huang mengingat sesuatu. Mungkin karena si Tomo dan orang misterius ini menyimpan beberapa kilo narkoboy, dan Richie diperintahkan datang ke sini untuk membawanya kembali. Lalu Sokdo dipandu oleh Huang menuju ke depan kantor Tomo. Secara bersamaan, mayat Kapten Jong ditemukan oleh pemancing. Karena hal ini, Sokdo menunda perjalanannya. Malam harinya, anak buah Josong mencari narkoboynya di kantor Tomo. Secara bersamaan, Richie juga mencarinya ke sana. Anak buah si Josong pun dibunuh oleh mereka. Pagi pun terang saat sedang berada di TKP, Ichijo menghubungi Josong. Ichijo meminta untuk mengembalikan narkoboy miliknya dan Josong akan dimaafkan. Tentunya Josong tidak akan mengembalikannya begitu saja. Josong meminta uang yang sangat besar dan Ichijo memberikan sinyal peringatan. Setelah itu Josong pergi menemui Pak Bek. Pak Bek marah karena Josong datang tanpa barangnya. Mereka pun berkelahi dan Josong membunuh Pak Bek beserta anak buahnya. Kemudian Josong menghampiri ibu bos. Ia menawarkan lagi kesepakatan. Lalu Sokdo tiba di TKP kantor Tomo. Setelah tahu apa yang terjadi, Sokdo pun pergi lagi. Sementara itu di kantor, Josong mendapatkan info kalau markas besar mulai menyelidiki internal terhadap dirinya. Saat mereka sedang mengemasi berkas-berkas, Sokdo tiba di sana. Sokdo pun menanyakan soal kenapa anggota mereka ada di kantor Tomo semalam. Josong tidak keluar saat terjadi kegaduhan antara Sokdo dan bawahannya. Kemudian Sokdo pergi dengan prasangka kalau Josong dan anak buahnya menyembunyikan sesuatu. Huang memberikan lagi info yang ia tahu, kalau ada klub kapal pesiar yang dikelola oleh Yakuza, tapi sudah ditutup. Setibanya di sana, Sokdo dihadang oleh beberapa anggota Yakuza. Seperti biasa, Sokdo yang gagah perkasa menumbangkan musuh-musuhnya tanpa susah payah. Setelah diringkus, mereka pun ditanya tentang narkoboy itu. Mereka juga tidak tahu dan sedang mencarinya. Kemudian orang ini dibawa ke mobil. Sokdo bertanya-tanya kenapa para Yakuza ini menjalankan bisnis kapal pesiar. Setelah melihat-lihat kunci, Sokdo mencurigai satu kapal. Dengan segera, ia dan rekan-rekannya menggeledah kapal itu. Rupanya para Yakuza ini membuat narkoboynya di sini. Ketika Sokdo mengecek sebuah berangkas, di dalamnya hanya ada tali. Seketika saja ia menyadari sesuatu. Sokdo menarik tali jangkar dan ditemukanlah narkoboynya. Malam harinya anak buah Josong bersiap akan menyerang Riki. Sementara itu Sokdo mempunyai sebuah ide. Mereka pergi menemui Cherry. Sokdo menanyakan apakah Cherry tidak ingin tahu siapa orang yang telah membunuh bosnya. Sokdo memberikan kesempatan dan Cherry harus melakukan sesuatu untuknya. Saat Josong akan melancarkan aksinya, Cherry mengirimkan pesan, kemudian Cherry meneleponnya. Ia mengatakan kalau dirinya dari geng hiu putih. Cherry mengaku dirinya menyimpan narkoboynya. Josong pun menutup telepon itu. Lalu Cherry mengirimi foto dirinya selfie dengan narkoboynya. Karena hal ini, Josong balik menghubungi Cherry dan ia menanyakan apa permintaan Cherry. Cherry dipandu oleh Sokdo bahwa dirinya ingin geng hiu putih masuk lagi untuk menjalankan bisnis ini. Karena jika dirinya menjual narkoboy ini, Josong akan dengan mudah menghancurkan dirinya. Josong pun menyepakati dan mereka akan bertemu 1 jam lagi. Sokdo langsung menghubungi bawahannya meminta untuk mengirimkan bantuan ke alamat yang disepakati. Josong yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, ia menemui Riki untuk membuat kesepakatan. Cherry sangat gelisah karena akan menjadi umpan. Setibanya di tempat yang disepakati, Cherry masuk ke dalam sebuah gedung diikuti oleh Sokdo. Cherry langsung disergap oleh anak buah Riki ketika Sokdo menghampirinya. Kepala Sokdo dihajar dan ia pun pingsan.
Rupanya tas yang dibawa si Cherry berisi beras. Sementara itu Josong dan anak buahnya menghajar Kim Min-jae dan mengambil narkoboynya. Ricky berhasil dimanfaatkan oleh Josong. Secara bersamaan bala bantuan datang. Kim Min-jae berhasil selamat sementara Sok-do dibawa oleh Ricky. Singkatnya di sebuah tempat Sok-do dihajar oleh anak buah Ricky. Ketika Josong menghubungi Ricky hanya untuk meledeknya, Sok-do bangkit menghajar mereka. Tidak ada lawan yang sepadan untuk Sok-do sekalipun itu Ricky. Setelah Sok-do mengalahkan mereka semua, ia melacak lokasi Josong. Dan si Josong sedang berkemas di kantornya. Mereka berencana akan kabur. Saat mobilnya baru saja dinyalakan, Sok-do datang kemudian menabrakkan mobilnya. Orang-orang yang ada di sana kebingungan berusaha menahan Sok-do dan yang lain. Sok-do langsung masuk ke dalam kantor lalu menghubungi Josong lewat HP yang ia sembunyikan di tas itu. Josong menantang Sok-do untuk berkelahi. Dia belum tahu siapa orang yang ia tantang. Ketika Josong terpojokan, ia menawarkan penawaran kepada Sok-do. Bagaimana kalau uang hasil penjualan narkobonya mereka bagi dua? Sok-do menolaknya mentah-mentah dan perkelahian dilanjutkan. Sok-do menghajar Josong habis-habisan hingga ia tergulai tak berdaya. Seperti biasa, rekan-rekannya datang setelah semuanya selesai. Singkatnya, setelah itu Sok-do dan timnya merayakan kemenangan ini bersama dengan Cherry. Ketika yang lain dapat bonus, Sok-do hanya melongo karena ia tidak dapat jatah akibat kekacauan yang ditimbulkan. Tapi itu tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.